Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Pilah, kembali kami dari Panji Islam Media menemui Anda semua dimanapun Anda berada. Telah tadi dibuka dengan sebuah lagu reggae yang beriramakan hip hop, namun berisikan lirik-lirik yang begitu menyentuh mengenai konsep ketauhidan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lalu kita akan bersama-sama selama kurang lebih 1 jam ke depan dengan pembahasan tema menyambut bulan Ramadan.
di mana kita tahu bahwasannya bulan Ramadan telah di depan mata kita dan kita pada hari ini masuk di bulan Rajab. Lantas bagaimana saja persiapan yang harus kita lakukan dan amalan-amalan apa saja yang terbaik kita lakukan untuk mengisi di bulan Rajab? Simak terus bersama kami Panji Islam Media, membentengi umat, menjaga akidah. Baik, sahabat pilah dimanapun sahabat pilah berada, sebagaimana tadi di awal ya, bahwasannya bulan Ramadan akan menghampiri kita itu kurang lebih 60 hari dari sekarang, atau kurang lebih 2 bulan lagi kita akan menghadapi atau kita akan menyambut kedatangannya bulan Ramadan. Nah, pada kesempatan ini kita masuk di bulan Rajab. Lantas bagaimana atau amalan-amalan apa saja yang bisa kita lakukan untuk mengisi daripada bulan Rajab ini? Karena sebagaimana kita ketahui bahwa di bulan Rajab ini ada beberapa peristiwa-peristiwa penting ya yang menyertai kehadirannya bulan Rajab ini. Seperti itu. Seperti apa saja nanti kita akan kupas bersama-sama. Sebagaimana kita ketahui bahwasannya bulan Rajab ini termasuk di antara salah satu bulan yang diharamkan atau bulan haram ya, seperti dalam firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 36, inna ingdatas syahri indallah, ya, yang artinya sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, dan di antara 4 bulan haram itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan 4 yang itu. Jadi di sini dalam pengertian ayat ini ya, menurut Ibnu Rajab ini, bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan langit dan bumi dan menciptakan siang dan malam, keduanya akan berputar ya di orbitnya. Allah pun menciptakan matahari, bulan dan bintang, lalu menjadikan matahari dan bulan berputar pada porosnya atau berputar pada orbitnya. Maka di situ muncullah cahaya matahari dan juga cahaya rembulan. Sejak itu Allah menjadikan 1 tahun menjadi 12 bulan sesuai dengan munculnya hilal. Nah, jadi dalam kitab Lataif Al-Ma'arif ya, halaman 202, 1 tahun dalam syariat Islam dihitung berdasarkan perputaran dan munculnya bulan, bukan dihitung berdasarkan perputaran matahari sebagaimana dilakukan oleh ahli kitab. Jadi kalau di dalam Islam itu perhitungan bulan itu diawali dengan munculnya hilal atau munculnya bulan ya, satu bulan. Lalu bulan apa sajakah yang termasuk bulan haram atau bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakrah,
Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, ya. Ini diriwayatkan hadis rawahul Bukhari nomor 3197 dan di hadis Muslim nomor 1679. Baginda Nabi Muhammad SAW ini telah bersabda dalam hadisnya, yang artinya setahun berputar sebagaimana keadaan sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Setahun itu ada 12 bulan. Di antara 4 bulan haram atau bulan suci, 3 bulan berturut-turut, yakni Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Satu lagi adalah bulan Rajab Mudar yang terletak antara Jumadil Akhir dan Sya'ban. Nah, yang dimaksud dengan bulan suci ini adalah satu tadi Dzulqa'dah, Dzulhijjah atau Muharram. Ini yang berturut-turut ya. Dan yang terakhir adalah bulan Rajab. Gitu. Lalu kenapa bulan-bulan tersebut dinamakan bulan haram atau bulan suci? Nah, di sini ada salah satu pendapat dari Ibnu Al-Qadi Abu Ya'la rahimahullah mengatakan dinamakan bulan haram atau bulan suci karena ada 2 makna daripada 4 bulan tersebut. Makna yang pertama adalah pada bulan tersebut diharamkan berbagai pembunuhan atau orang jahiliyah pun meyakini demikian. Jadi pada bulan-bulan tersebut tidak boleh adanya peperangan atau pembunuhan dan lain-lainnya. Dan pada masa jahiliyah pun orang masyarakat jahiliyah terdahulu itu meyakini bahwasannya bulan haram atau bulan suci itu tidak boleh adanya tindakan atau perperangan seperti ini ya. Yang kedua, ini pada bulan tersebut larangan untuk melakukan perbuatan haram lebih ditekankan kepada bulan yang lainnya karena mulianya bulan tersebut. Demikian pula pada saat itu sangat baik untuk melakukan amalan ketaatan. Ini dalam surah At-Taubah. Dalam surah At-Taubah ya, ayat ke-36 gitu loh. Jadi diutamakan untuk menambah amalan-amalan yang sifatnya bentuknya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada saat itu ya sangat baik untuk melipat gandakan amalan kita, gitu loh. Karena beberapa ahli salafun soleh ya, itu lebih suka mengamalkan ibadah-ibadah yang sifatnya misalkan berpuasa atau apa seperti itu. Ya. Jadi banyak sekali amalan-amalan yang dilakukan pada bulan-bulan haram atau bulan-bulan yang dianggap suci. Salah satunya adalah bulan Rajab ini, seperti itu. Lantas ada pertanyaan, bagaimana atau bulan mana yang lebih utama, yang lebih suci dibandingkan 4 bulan ini gitu loh. Di antara Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram sama Rajab ini, mana yang lebih baik atau mana yang lebih utama gitu loh. Di sini terdapat banyak pendapat-pendapat ulama yang ada sebagian berpendapat bahwa bulan Rajab, ada sependapat bulan Dzulqa'dah, ada sebagian pendapat bulan Dzulhijjah, ada sebagian pendapat bulan Muharram. Ini menjadi pandangan atau perbedaan pendapat yang semuanya adalah baik ya. Jadi tidak ada bulan yang lebih utama, bulan yang lebih baik dibandingkan ini gitu.
Tapi dalam 12 bulan itu nanti kita akan ketemu dengan salah satu bulan yang dinamakan penghulu bulan, yakni Syahrul Ramadan. Nah, seperti itu ya sahabat. Baik sahabat semua, sahabat Pilah dimanapun sahabat Pilah berada, ini kita akan masuk ya kepada zaman dahulu atau hukum-hukum yang berkaitan dengan bulan Rajab, karena kita pada hari ini tepat di tanggal 1 Rajab ya, 1 Rajab. Nah, hukum yang berkaitan dengan bulan Rajab amat banyak ya gitu. Jadi banyak sekali hukum yang berkaitan. Tapi di sini menjadi istilahnya masih menjadi perbincangan atau perdebatan atau perbedaan pendapat mengenai hukum ini. Apakah masih diharamkan atau sudah dimansuh? Maksudnya dimansuh ini dihapus hukumnya ya, itu dihapus. Tapi bahwa sebagian besar para ulama mengatakan bahwa hukumnya di bulan Ramadan lagi, di bulan Rajab ini sudah dimansuh, jadi sudah dihapus hukum-hukumnya gitu loh. Bahwasanya mereka berhenti berperang padahal ada faktor pendorong, itu udah. Jadi kan tadi tidak boleh melakukan pembunuhan atau peperangan gitu, seperti itu. Dan juga pada zaman jahiliyah kan tidak boleh menyembelih ya pada tanggal 10 Rajab itu, dikarenakan bulan pada Rajab itu. Nah, di sini ada perselisihan pendapat bahwa hukumnya itu atiiro itu sudah dimansuh atau dibatalkan, dan ada juga hukum atiiro ini nama lainnya rojabiyah ya, ini sudah dimansuh seperti itu. Lalu amalan apa saja? Nih, sekarang kita masuk kepada amalan-amalan apa saja yang mendapat kebaikan atau dilipat gandakan kebaikannya di bulan Rajab. Itu ya. Yang pertama, ini ada yang dinamakan dengan sholat malam. Kenapa? Tidak hanya di bulan Rajab saja, di bulan-bulan selain Rajab pun kita sunnah gitu untuk melakukan sholat malam atau qiyamul lail ya, qiyamul lail. Tapi ada yang dikhususkan lagi ya untuk melakukan sholat sunnah atau melipat gandakan sholat sunnah di bulan Rajab. Apa saja? Yakni yang pertama, sholat sunnah di malam pertama bulan Rajab. Ini disunahkan gitu ya. Tapi ada juga yang mengatakan sholat rogoib. Tapi nah, ini sholat rogoib ini sholat yang hanya dikhususkan atau tidak dikhususkan pada bulan Rajab. Jadi pada bulan Rajab ini tidak ada sholat yang dikhususkan, misalkan saya mau sholat sunnah di bulan Rajab, enggak ya. Tapi disunahkannya melakukan atau melipat gandakan amalan-amalan kita ya, terutama sholat qiyamul lailnya di bulan Rajab, kan seperti itu. Lalu yang kedua yakni sholat nisfu Rajab. Yang nisfu Rajab ini sholat yang di pertengahan bulan Rajab gitu. Ada juga kalau pertengahan bulan Rajab ini kan tanggal 15 Rajab ya, seperti itu. Ada juga sholat
yang tentunya sudah menjadi bukan kewajiban ya, disunahkan ini tidak hanya hari-hari tertentu, tapi setiap hari ketika kita luang ataupun mempunyai waktu banyak, kita diwajibkan atau disunahkan untuk melakukan sholat malam pada malam hari, terutama di hari Jumat pertama di bulan Rajab. Nah, ini masih dalam kaitannya begini sahabat bila amalan sholat sunnah, terutama qiyamul lail, itu tidak hanya dilakukan di bulan Rajab, tetapi akan lebih baik dilipat gandakan yang kita lakukan dalam rangka menyambut datangnya bulan suci Ramadan, gitu loh. Karena setelah Rajab, Sya'ban, Ramadan kan biasanya kayak gitu ya. Dari urutan 12 bulan ini. Seperti itu. Maka salah satu amalan yang kita bisa lakukan di bulan Rajab, yang pertama adalah memperbanyak sholat malam atau memperbanyak qiyamul lail. Ya, seperti itu. Yang kedua, yakni dengan cara memperbanyak istighfar. Gitu, istighfar. Kenapa? Karena kita akan menyambut kembali ya, menyambut bulan Ramadan, dan kita sudah dimulai digojlok, bersuci. Jadi kalau misalkan kita menyambut Ramadan ini kan ada istilah Ramadan adalah bulan ampunan. Nah, untuk menyambut bulan itu kita perbanyak istighfar. Kita perbanyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar seperti apa? Kalimatnya seperti apa? Lakukan yang sahabat pilah dimanapun berada bisa. Misalkan saya hanya bisa mengamalkan istighfarnya astagfirullahalazim, monggo silahkan. Atau astagfirullahalazim la ilaha illa anta, silahkan. Atau astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa anta, silahkan. Atau dengan sayyidul istighfar ya. Seperti apa sayyidul istighfar? Sahabat pilah dimanapun sahabat pilah berada, itu kita bisa mengucapkan atau melafazkan sayyidul istighfar ini yang berbunyi ini ya. Ini bunyi lafadznya sayyidul istighfar ini, yakni demikian. Sebentar. Astaghfirullahaladzim, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bidambi faghfirli fa innahu la yaghfirud dunuba illa anta. Nah, ini salah satu amalan istighfar yang bisa kita perbanyak pada saat bulan Rajab ini ya. Seperti apa artinya daripada itu? Hai Tuhanku, Engkau Tuhanku, tiada Tuhan yang disembah selain Engkau. Engkau yang menciptakanku, aku adalah hambamu. Aku berada dalam perintah iman sesuai perjanjianmu sebatas kemampuanku.
Aku berlindung kepadamu dari kejahatan yang kuperbuat kepadamu. Aku mengakui segala nikmatmu kepadaku. Aku mengakui dosaku, maka itu ampunilah dosaku, sesungguhnya tiada yang mengampuni selain Engkau. Nah, ini apa namanya? Disunahkan untuk memperbanyak Sayyidul Istighfar ya. Ini dinamakan Sayyidul Istighfar, sahabat semua. Karena kita mengakui bahwa kita telah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki, diberikan kesehatan, diberikan apapun apa yang kita butuhkan. Allah sudah mencukupi itu semua. Namun kita terkadang lalai akan hal itu. Maka kita perbanyaklah memohon ampun kepada Allah dari kelalaian-kelalaian tersebut. Dan mengakui bahwasannya kita adalah hamba yang lemah. La haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Tidak ada daya dan upaya kecuali karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik sahabat pilah, dimanapun sahabat pilah berada, tetap terus pantengin kami di Panji Islam Media. Selepas satu ini, insya Allah nanti kita akan kembali beberapa saat kemudian untuk melanjutkan kajian pembahasan kita mengenai amalan-amalan yang disunahkan pada bulan Rajab. Stay tune terus di Panji Islam Media. Oke, teman-teman jangan kemana-mana. Ini sebuah kesaksian yang sangat luar biasa yang akan menjadi berkat bagi kita semua. Iya, kata Paulus itu kan gitu, menghina Yesus Paulus itu. Kalau dibanggakan. Ini lihat pertama Yohanes 18:23, terus Matius 26:67 gitu. Baik sahabat pilah, dimanapun sahabat pilah berada. Tadi ya merupakan sebuah penggalan tayangan yang sahabat pilah semua bisa saksikan di video-video kami, yakni di Panji Islam Media. Kembali kepada topik yang tadi, amalan-amalan saja yang kita harus perbanyak dan untuk menghadapi bulan Ramadan, yakni di bulan Rajab ini. Setelah tadi yang pertama dengan perbanyak sholat malam atau qiyamul lail, terus juga memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu amalan selanjutnya yakni adalah dengan memperbanyak mengeluarkan sedekah. Nah, sedekah ini tidak hanya harus dikeluarkan di bulan Rajab saja ya sahabat pilah, dimanapun sahabat pilah berada, tapi di bulan-bulan selain Rajab pun, jika kita mempunyai kelebihan daripada rezeki kita wajib mengeluarkan sebagian harta kita untuk disedekahkan, dikeluarkan, baik berupa infak, zakat maupun sedekah. Karena ada salah satu hadis Nabi ya, ini yang artinya barang siapa yang bersedekah pada bulan Rajab, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkannya dari api neraka sejauh jarak tempuh burung gagak yang terbang dari sangkarnya, gitu, hingga mati karena tua. Jadi ini merupakan salah satu pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang mengeluarkan. Itu adalah balasan yang
diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang mengeluarkan sedekah pada bulan Rajab. Adapun amalan yang baik dilakukan pada saat bulan Rajab, yakni dengan memperbanyak sholawat kepada Nabi dan memperbanyak doa. Sholawat seperti apa yang harus kita perbanyak kepada Nabi? Dipersilahkan kepada sahabat-sahabat Pilah dimanapun sahabat Pilah berada, mau membacakan atau mau melantunkan sholawat seperti apa? Apakah itu sholawat Jibril, apakah itu sholawat Nariyah, ataupun sholawat yang lainnya, silahkan, bebas. Yang penting kita selalu memperbanyak bacaan bersholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Karena bagaimana kita mau diakui sebagai umatnya baginda Nabi Muhammad SAW kalau kita sendiri tidak pernah sekalipun kita melantunkan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Itu yang pertama, dengan memperbanyak lantunan bacaan-bacaan sholawat kepada Nabi. Lalu ada juga doa yang diajarkan atau doa yang dituntunkan yang berikan kepada kita, yang diajarkan kepada kita, yakni doa ketika masuk bulan Rajab, ya. Ini banyak sekali sering diajarkan oleh para guru-guru kita, ya, para ustadz-ustadzah kita sama yang lainnya, bahkan sama orang tua kita dulu juga sering diajarkan bagaimana kita berdoa dan doanya seperti apa. Seperti itu. Secara lengkap, doa di bulan Rajab ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Musnad Ahmad, ya. Sebagai berikut ini. Doanya di bulan Rajab. Haddasana Abdullah, haddasana Ubaidullah bin Umar an Zaidata ni Abi Ruqadim an Ziyadin, dan seterusnya, yang artinya dari Abdullah menceritakan kepadaku, Ubaidillah bin Umar menceritakan kepadaku dari Zaidah bin Abi Ruqad dari Zaid An-Numairi dari dari Anas bin Malik, ia berkata, ketika masuk bulan Sya'ban, Nabi Muhammad SAW sering berdoa, Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Beliau juga bersabda, malam Jumat adalah malam yang indah dan hari Jumat adalah hari yang cerah. Ini diriwayatkan oleh hadis riwayat Ahmad tadi. Doanya seperti apa? Di sini doanya, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza dakhala Rajabun. Karena maka Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ketika masuk, ya, idza dakhala ketika masuk Rajabun, bulan Rajab, qala bersabda, sering bersabda Nabi ini, ya, qala ini bersabda, Allahumma, ya Allah, barik lana fi Rajabin, berkatilah kami di bulan Rajab, wa Sya'bana, dan bulan Sya'ban,
wa barik lana, dan berkahilah dan sampaikanlah di sini ya, fi Ramadana, kepada bulan Ramadan. Jadi doa ini yang sering kita sampaikan atau lantunkan atau perbanyak kita lantunkan pada saat bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajabana wa Sya'bana wa barik lana fi Ramadana. Ya, seperti itu. Selain diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ternyata hadis ini juga diriwayatkan oleh At-Tabrani ya, dalam kitabnya Mu'jamul Awsat, Al-Bazar dalam Musnad Imam Al-Baihaqi, dalam Sunan Ibnu As-Sakir dalam Tarikh, dan Abu Naim dalam Hilayah. Adapun status sanadnya memang diperselisihkan gitu loh. Jadi memang di sini sanadnya diperselisihkan. Ada yang mengatakan doif, ada pula yang mengatakan itu tidak doif. Tapi status doib sanadnya ini karena terdapat perawi yang bernama Zaidah bin Abi Ruqad dan Zaid an-Numairi. Nah, ini yang membuat status sanadnya doib. Tapi sebagian lagi ada yang mengatakan bahwa hadis ini tidak doib ya. Seperti itu, sahabat pilah dimanapun sahabat pilah berada. Kenapa ini Ziyad an-Numairi dinilai doib oleh banyak ulama? Nah, ini dikarenakan sebagian ulama semisal Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Taqribut Tahzib, demikian pula Abu Hatim dan Abu Dawud, seperti dijelaskan oleh Al-Mizi dalam Tahzibul Kamal. Namun demikian, Ibnu Adi tidak mempermasalahkan hadisnya, asal yang meriwayatkannya darinya dan perawinya thiqah. Nah, thiqah ini mungkin terhubung ya. Itu. Ibnu Adi mengatakan, menurutku bila perawi yang meriwayatkan darinya adalah perawi thiqah, maka sanad dari hadisnya ini tidak masalah. Gitu. Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani dari Taqribut Tahzib. Ini dari Suriah ya. Suriah ininya. Terbitan di Suriah, Darul Rasyid pada tahun 1976, juz 1, halaman 220. Dan juga dari Yusuf bin Az-Zaki Al-Mizi 1980, juz 9, halaman 493, dan Ibnu Hajar Al-Asqalani Tahzibut Tahzib, juz 3, halaman 325. Itu juga banyak yang mempertentangkan hal ini seperti itu, tapi tidak jadi permasalahan gitu. Nah, sedangkan pandangan menarik datang dari Al-Haisami ya, saat mentahrij hadis tentang malaikat pencari halaqah zikir yang diriwayatkan oleh Al-Bazar dari jalur Zaidah bin Abi Ruqad dan Ziyad an-Numairi, yang artinya hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bazar dari jalur Zaidah bin Abi Ruqad dan Ziyad an-Numairi. Keduanya thiqah atau dipercaya ya. Ini thiqah itu berarti bisa dipercaya dan terhubung gitu ya. Dipercaya untuk apa? Untuk meriwayatkan hadis meskipun doib. Maka sanad hadis ini menjadi hasan ya. Ini
ada dalam sebuah buku yang karangan dari Nuruddin bin Abi Bakar Al-Haisami yang berjudul Majma'uz Jawaid wa Manba'ul Fawaid. Ini karangan di Beirut Darul Fikr pada tahun 1412 Hijriah, juz ke-10 halaman 77. Kayak gitu. Masih banyak ya sanad. Ya, sahabat, masih banyak ya penjelasan sanad ataupun periwayat hadis tersebut. Namun penjelasan dari matan hadis doa dalam bulan Rajab ini meskipun sanadnya diperselisihkan, sebenarnya ulama tidak mempermasalahkan hadis tersebut. Jadi walaupun yang perawinya atau sanadnya masih diperselisihkan, masih diperbincangkan, tapi tidak mempersalahkan isi dari kandungan hadis tersebut ya. Sebagaimana prinsip yang sudah sangat maklum, boleh mengamalkan hadis doib dalam padilul amal ya, atau padilah amal. Karena doa bulan Sya'ban tersebut tetap sunnah dibaca, atau doa bulan Rajab itu tetap sunnah dibaca dan diamalkan. Dengan doa ini kita mengharap keberkahan di bulan Rajab dan Sya'ban dan diberi kesempatan untuk menjumpai bulan Ramadan. Maksudnya ketika kita berdoa di bulan Sya'ban, kita meminta keberkahan atau kebaikan, diberi taufik untuk diberikan kekuatan menjalani ibadah nanti di bulan Ramadan. Lebih luas lagi merujuk penjelasan kepada Ibnu Rajab Al-Hambali dalam sebuah hadis ya, yang terdapat dalil kesunahan berdoa agar tetap diberi kesempatan hidup sewaktu-waktu sampai waktu-waktu yang mulia untuk melakukan berbagai amal soleh di dalamnya. Nah, salah satu hadisnya ini, satu ketika ada orang soleh yang sakit sebelum bulan Rajab. Lalu ia berkata, sesungguhnya aku memohon kepada Allah agar menunda kematianku sampai bulan Rajab, karena telah sampai riwayat kepadaku bahwa Allah mempunyai orang-orang yang dimerdekakan atau dibebaskan daripada api neraka di bulan ini ya, di bulan Rajab. Seperti itu. Nah, ini juga ada sebuah riwayat atau sebuah hadis ya, dari Abu Bakar Al-Warraq Al-Baihaqi. Ini mengatakan, jika dimisalkan ini antara bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan, ini bulan Rajab ini ibaratkan angin dan bulan Sya'ban ibaratkan mendung, serta bulan Ramadan diibaratkan hujan. Nah, pendapat ulama yang lain bahwa di bulan Rajab itu ibaratnya tumbuh dedaunan, gitu loh. Jadi kita menanam benih atau menanam pohon itu di bulan Rajab. Bulan Sya'ban itu ibarat tumbuh ranting-ranting, mulai bercabang gitu, mulai berbunga. Nah, sementara di bulan Ramadan itu diibaratkan hari panen atau hari raya bagi orang-orang yang beriman, selayaknya orang yang telah menghitamkan catatan amalnya dengan berbagai dosa, kemudian ia memutihkannya di bulan Sya'ban. Gitu. Demikian pula orang yang tidak menyia-nyiakan umurnya dengan banyak menganggur, hendaknya memanfaatkan sisa umurnya sebaik mungkin. Ini merupakan riwayat dari Ibnu Rajab Al-Hanbali di kitabnya Lataiful Ma'arif halaman 130. Wallahu alam. Nah, itu sahabat semua amalan-amalan yang terbaik yang
bisa kita perbanyak selama bulan Rajab. Maka selalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma barik lana fi rajabana wa sya'bana wa baligna Ramadan. Nah, adapun peristiwa-peristiwa penting yang terjadi pada bulan Rajab itu diantaranya ada beberapa peristiwa penting yang salah satunya adalah peristiwa di mana Nabi Muhammad SAW mendapatkan perintah sholat dalam rangkaian peristiwa Isra dan Mi'raj. Kapan itu waktunya dan tanggalnya? Terjadi pada tanggal 27 Rajab, ya. 27 Rajab itu terjadinya Isra Mi'raj, yang dimana Allah memberangkatkan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu memirajkan baginda Nabi ke Sidratul Muntaha. Dalam surat Al-Isra, subhanalladzi sebentar saya cek ya, surat Al-Isra itu surat ke 17. Surah Al-Isra surah ke-17 di ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Nah, ini merupakan sebuah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi sebagai penghibur. Ya, sebagai penghibur, karena sebagaimana kita ketahui bahwa bulan Rajab ini merupakan bulan kesedihan daripada baginda Nabi Muhammad SAW, di mana pada bulan Rajab ini pula wafatnya paman beliau, ya. Wafatnya paman beliau ini yang terjadi di bulan Rajab. Jadi tahun-tahun kesedihan lah. Karena di sana pada bulan Rajab ini selain daripada tadi wafatnya paman beliau, ada juga peristiwa-peristiwa yang lainnya. Nah, oleh karena itu terdapat tahun kesedihan. Nah, tepat di bulan Rajab, yakni tanggal 27 Rajab, Allah memberikan hadiah. Dalam artian pengertian hadiah ini penghiburan. Kalau bisa ini sebuah pelipur lara dari Allah Subhanahu wa taala untuk baginda Nabi diberangkatkan atau diisrokan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan lalu diteruskan Mi'raj ke Sidratul Muntaha. Nah, maka dari perjalanan itu mendapatkanlah oleh-olehnya apa? Perintah sholat yang diwajibkan untuk kaum muslimin. Itu. Lantas peristiwa apa lagi yang terjadi di bulan Rajab ini? Menurut beberapa literasi, di bulan Rajab ini terdapat beberapa peristiwa, di antaranya adalah pertama diketahui bahwa Siti Aminah, ibunda Nabi Muhammad SAW ini mengandung Nabi Muhammad yang dilahirkan nanti yang dilahirkannya pada bulan Rabiul Awal. Itu. Ini pertama kali diketahui bahwa Siti Aminah ini mengandung, yakni di bulan Rajab. Ini yang pertama. Lalu tadi sudah disinggung peristiwa selanjutnya, yakni tanggal 27 Rajab itu ada peristiwa Isra Mi'raj, ya. Lalu ada juga pada tanggal 10 Rajab
itu tepatnya pada tahun 9 Hijriah terjadi perang Tabuk ya, ini terjadi perang Tabuk. Ada juga wafatnya An-Najasyi yang merupakan raja dari Al-Habasyah ya, yang wafat dalam keadaan muslim setelah menerima keadaan muslim. Ada juga pada bulan Rajab ini menurut catatan sejarah adalah wafatnya salah satu imam mazhab, yakni wafatnya Imam Syafi'i. Dan ada juga yang mencatat bahwa pada bulan Rajab ini wafatnya Khalifah Umar bin Abdul Aziz serta pembebasan Baitul Maqdis oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi pada tanggal 27 Rajab 583 Hijriah. Nah, yang terakhir pada bulan Rajab ini adalah runtuhnya kerajaan Utsmaniyah pada tanggal 27 Rajab 1342 Hijriah atau 3 Maret 1924. Seperti itu. Jadi tahun Rajab ini dibilang tahun Amul Hunsi atau tahun kesedihan. Alhamdulillah sahabat, demikian pembahasan kita atau kajian kita terkait dengan keistimewaan dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di bulan Rajab. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah daripada apa yang telah saya sajikan dari awal tadi. Dan apabila ada kata-kata salah yang terucap dari mulut saya ini, kami memohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya, karena kami memang selaku manusia tidak luput dari khilaf dan salah. Namun apabila ada kata-kata yang benar yang terlontar dari mulut kami ini, itu semata-mata kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi terima kasih kami ucapkan kepada sahabat-sahabat di luar sana, sahabat-sahabat Pilah di luar sana yang terus mendukung channel-channel muslim, terutama channel Panji Islam Media yang tetap ada dan insya Allah akan selalu ada untuk membentengi akidah, menjaga ukhuwah. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Tetap stay tune di Panji Islam Media. Salam satu Tuhan. Allahu Akbar.